Mohon maaf tadi agak sedikit telat nyeting sendiri soalnya baby lagi di kamar juga, dan mohon maaf juga Wardah nggak bisa ikut join. Cuman tadi Wardah bilang sampaikan salam buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah kemarin 15 November tepat jam 15.59 ya, lahir anak putri pertama kami, anak pertama kami. Alhamdulillah sehat dengan proses sesar ya, karena memang kami kan melakukan proses IVF, bayi tabung, jadi memang anjuran dari dokter anak kita untuk mengambil proses sesar untuk kelahiran agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah kemarin prosesnya juga lancar, dan ini menjadi pengalaman pertama buat aku, sangat-sangat menegangkan ketika melihat istri yang berjuang ya untuk kelahiran anak yang selama ini kami perjuangkan. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Wardah juga sekarang lagi proses recovery, udah bisa jalan, terus udah bisa bareng baby Z juga, dan baby Z juga lahir dengan sehat, alhamdulillah, cantik, terus dengan berat 2,6 ya kilo. Mohon doanya juga semoga menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang bermanfaat bagi negara, agama, dan bangsa ini, serta menjadi anak-anak yang bisa menjaga keluarga, nama baik keluarga tentunya, insya Allah. Mungkin itu sih. Ya, Mas Tata boleh dijelasin nama lengkapnya dan arti nama dari anaknya? Silakan. Ya, nama lengkapnya Zakia Sena Humaira. Ini nama yang kita pilih bersama-sama dengan istri, tapi lebih dominan Wardah sih, karena memang istri ini semangat sekali ya untuk menyambut kedatangan Zakia. Dari mulai peralatan segala macam udah dipersiapkan. Beliau juga mau mengorbankan sedikit aktivitas dia di luar rumah dengan kegiatan bisnis dan lain sebagainya demi untuk kelancaran kelahiran Zakia. Arti nama sendiri Zakia ini adalah Zakia Saina Humairah ini adalah anak soleha yang ramah, baik, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah semuanya. Tentunya juga dengan sifat yang bijaksana dan bertanggung jawabnya. Itu sih arti singkat dari nama Zakia Saina Humairah ini. Mas Tata, ya maaf nih sebelumnya, kan itu berapa si adik ini kan baby kan ditunggu sudah lama. Gimana nih setelah mendapatkan sekarang? Dari istri juga gimana perasaannya? Kita seneng banget ya, senengnya tuh Masya Allah, Tabarakallah. Anak yang selama ini kita perjuangkan, banyak ikhtiar yang kita lewatin. Sebelum kita memilih IVF pun kita udah banyak banget program kayak inseminasi, terus akupuntur, tradisional, banyak banget kita tempuh demi untuk kehadiran buah hati ini gitu. Sebenarnya secara pribadi aku pun gak terlalu memaksakan keadaan ini ya. Cuma karena memang istri Wardah khususnya itu sangat pengen sekali. Jadi pada akhirnya dia meminta untuk ayo kita ke step berikutnya, itu program IVF. Jadi tentunya dengan kelahiran Zakia ini menjadi kado yang sangat istimewa sekali buat kami, buat keluarga tentunya, apalagi beberapa minggu sebelum kelahiran Zakia kan mertuaku, ibundanya Wardah kan baru meninggal dunia. Jadi mungkin ini jadi sedikit pengobat rasa sedih di tengah-tengah keluarga besar, apalagi ini cucu pertama untuk orang tuanya Wardah. Dan ini pun sebenarnya untuk dari sisi keluarga aku juga, dari orang tua aku, cucu yang sangat ditunggukan juga, karena adik-adik aku semua sudah punya anak, tinggal aku aja. Dan alhamdulillah hari ini semua impian keluarga besar itu terwujudkan. Ya mudah-mudahan bisa menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga kami yang mungkin sedang berduka, dan bisa menjadi penyemangat untuk menjalani kehidupan berikutnya gitu.
Itu Mas Rangga. Iya, Mas Nata turut berduka juga untuk meninggalnya ibu mertua. Mungkin kemarin sempat ada mempengaruhi psikis nggak sih Mas waktu istri berduka dan mau melahir lagi hamil besar juga? Gimana tuh Mas? Ya. Aku ketika beberapa hari sebelum mertuaku meninggal itu memang sempat dikabarkan bahwa mertua masuk ICU. Jadi aku sudah punya kayak firasat yang, aduh gimana ya ini ya kalau memang qadarullahnya Allah lebih sayang sama Umi, terus diambil Allah pengen Umi untuk duluan nih, aku harus gimana gitu. Aku sempat telepon ayahku juga, sempat telepon beberapa keluarga untuk solusi ini, karena jujur aku agak sedikit panik ya, karena kan otomatis ketika ada kejadian itu Wardah kan pasti ingin balik ke Aceh nih. Cuman kondisinya kan udah hamil gede, kita tinggal nunggu waktu untuk lahiran, jadwal untuk sesar juga udah ada. Terus maskapai penerbangan pun udah nggak mau lagi pasti ya untuk terbang ke membawa Wardah yang udah hamil gede untuk terbang ke Aceh gitu. Jadi ketika kita dapat kabar itu, ya aku terus terang ini hal yang sangat aku takutkan ya gitu, karena aku khawatir banget untuk kesehatannya Wardah, apalagi kita program ya IVF, dan nggak dipungkiri bahwa Wardah cukup apa ya, tertekan ya dengan situasi itu gitu, sehingga sempat pada waktu momen kita dikabarkan bahwa Umi meninggal itu beliau sedih banget sampai hampir mau hilang kesadaran, terus sempat mengeluh kalau kandungannya sakit gitu. Itu sempat panik banget. Cuman aku bilang bahwa ya inilah kehendak Allah ya, kita semua nggak pengen gitu. Kita pasti pengen semuanya berkumpul bersama, apalagi kalau boleh cerita, kita udah prepare untuk kedatangan orang tuanya Wardah ke Jakarta ya. Kita sudah vaksin, terus sudah siapkan tiket untuk penerbangan dan lain sebagainya. Tapi qadarullah mungkin Allah lebih sayang, sehingga ya kita harus mengikhlaskan gitu. Nah, ketika aku sampaikan bahwa di dalam perutnya Wardah itu ada kehidupan yang selama ini kita perjuangkan, selama ini kita ikhtiarkan. Oleh karena itu aku minta dia buat kuat, buat sabar, buat tabah. Ya pada akhirnya itu yang membuat dia kuat. Kalau dibilang kena nggak secara psikis, kena banget ya, namanya ibu gitu ya, orang tua. Ya termasuk itu ibu aku juga, apalagi aku kalau ibu kandungan udah meninggal juga, tinggal memang mertua aku. Sementara aku sama istri itu percaya banget bahwa doa yang tidak akan pernah ditolak sama yang kuasa itu adalah doa seorang ibu. Jadi kita sangat merasa kehilangan sekali gitu. Apalagi beliau juga sangat mengimpikan kehadiran Zakia juga ya. Waktu hamil, awal-awal hamil kan udah sakit tuh. Kita udah kita coba semangatin dengan alhamdulillah Wardah udah hamil gitu, dan beliau juga semangat, tapi memang lagi-lagi qadarullah seperti ini keadaannya. Ya ini yang terbaik buat hidup kami gitu. Rilis single baru ya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Aku coba buat satu karya untuk Zakia, harapannya nanti ketika dia gede ini jadi satu hal yang memorial banget, yang bisa dia lihat, yang bisa dia kenang bahwa kehadiran Zakia di dunia ini sangat kami harapkan dan kami perjuangkan. Mudah-mudahan dengan adanya karya ini secara khusus bisa membuat Zakia selalu hormat dengan orang tuanya, terkhususnya ibu, karena uminya Masya Allah luar biasa, udah berjuang luar biasa ya, umatnya pokoknya udah yang terbaik lah dikasih buat Zakia gini. Nah, secara khusus, secara umum mudah-mudahan bisa menjadi spirit juga untuk yang lain, bahwa kebahagiaan ataupun bertemu dengan orang yang kita kasihi, yang mungkin selama ini jauh, selama ini tidak bisa kita jangkau, insya Allah pada waktunya akan bertemu di waktu serta keadaan yang tepat gitu. Jadi secara khusus lagu ini untuk Zakia, tapi secara umum sebenarnya lagu ini bisa
apa ya, diartikan hal-hal yang luas gitu. Itu misalnya nggak mungkin itu sih hadiah karya ya. Cuma kalau hadiah-hadiah yang lain ini banyak banget dari saudara-saudara, teman-teman. Umanya juga udah nyiapin hadiah banyak banget gitu. Persiapan melahirkan kan masih di tengah-tengah pandemi ini. Ada kekhawatiran nggak sih? Atau ada persiapan ekstra gitu? Ya, kalau kekhawatiran pasti ada. Kekhawatiran pasti ada. Dan persiapan ekstra pun pasti ada. Kayak hari ini sebenarnya ada beberapa teman-teman wartawan juga pengen datang gitu. Cuman memang di rumah sakit tempat kita bersalin ini memang ketat sekali ya untuk menjaga kebaikan bayi dan juga ibunya gitu. Jadi kita di sini 1 hari sebelum tindakan harus PCR dulu, terus besoknya harus masuk itu kita harus antigen juga. Jadi memang benar-benar ketat sekali. Terus kalau aku keluar dari kawasan rumah sakit, kalau mau masuk lagi harus mulai dari awal lagi, prosesnya itu harus PCR lagi, harus antigen lagi. Jadi memang dipersiapkan ketat sekali demi tadi yang menjaga kebaikan semuanya lah gitu. Terus kalau persiapan khusus ya pasti ya, karena memang kondisinya kayak gini ya. Kita udah kesini udah kayak pengen apa ya, staycation aja ya, bawa baju tuh udah banyak banget, bawa koper udah banyak banget, kayak udah mau kemana. Cuman memang alasannya karena kalau kita keluar dari kawasan rumah sakit kan harus proses dari awal lagi. Jadi ya udahlah sekalian kita bawa perlengkapannya biar nggak bolak-balik dan nanti takutnya disuap lagi gitu. Gitu sih Kak Amel. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Mas di rumah mungkin udah mempersiapkan sesuatu gitu buat babynya, kamarnya gitu, ngedekor gitu. Udah itu umanya dari usia kandungan 5 bulan udah di-prepare semuanya gitu. Udah disiapkan dari mulai ya hal-hal yang kecil. Sebenarnya nggak cuma Wardahnya ya, aku juga semangat banget ya, dari sebelum hamil pun aku terbiasa untuk mengafirmasi diri ya. Gitu, afirmasi Wardah juga kita beli apa namanya sneakers yang kecil itu, sepatu yang kecil itu untuk calon anak kita nanti gitu. Jadi memang udah dipersiapkan banget sampai kamarnya, udah kita pikirin semuanya, bahkan sampai nanti pendidikannya juga kita sudah prepare semuanya, karena memang tadi yang aku bilang ini Zakia ini spesial banget, anak atau cucu yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan beliau bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa bertanggung jawab, dan insya Allah menjadi penghafal Quran nanti. Ya, itu momen yang pada akhirnya aku menyadari bahwa mungkin yang di Islam tahu ya, bahwa kedudukan perempuan kalau di Al-Quran itu ibumu, ayahmu itu, kalau selama ini kan aku cuma dengar doang ya, tapi kemarin aku melihat bahwa memang sejatinya pantas kalau perempuan itu diletakkan 3 level di atas laki-laki, karena melihat pengorbanan yang sangat luar biasa gitu. Itu aku melihat sesar itu ya kita katakan memang udah di anestesi dan sebagainya, tapi aku nggak berani melihat sedikit pun, aku nggak berani melihat gitu. Kan ada monitor di situ, dilihat prosesnya, memang nggak apa ya, nggak tega dan nggak kuat melihatnya gitu. Walaupun memang secara rasa kan kalau juga di anestesi, Wadah juga sadar dan dia tidak merasakan apa-apa. Tapi di situ kita nggak bisa, khususnya aku ya, nggak bisa nahan kesedihan ya melihat orang yang ya Allah yang hari ini memang ada sedikit problem di sisi Wardah ya, karena ada polip. Tapi aku juga ada sedikit problem juga, jadi kita butuh waktu sedikit untuk membenahi apa yang salah gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai akhirnya baby Z di November ini lahir ke dunia ini gitu. Itu sih programnya mulai di akhir tahun kemarin 2020. Terus kalau ditanya tabungan di programnya di Bocah Indonesianya masih ada ya, masih ada itu. Untuk ditanya dipakai apa enggak nantinya ya, walau alam, yang penting sekarang ini Wardahnya recovery dulu, karena kan juga pasti butuh waktu ya, karena sesar ya gitu. Ya tapi kalau ditanya mau nggak turunan lagi, ya insya Allah aku mau. Wardah mau? Iya.